Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalallahu rahmatan lil alamin. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qudil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para hadirin, para asatidz, para buya, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren Darul Furqan Kecamatan Kemenuhan, Rokan Hulu yang juga saya hormati, wabil khusus Bapak Haji Zuliyadaini, juga Al-Ustaz Buya Muhammad Zulhadri yang kita hormati bersama, Bapak Camat Kemenuhan, juga ini mungkin dari Polsek ya, dari Polsek Kemenuhan, jajaran para mursyid dan jamaah Khalifah Masyarakat Khaliliyah, para wali santri Pondok Pesantren Darul Furqan, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, para santri putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali saya bisa sampai ke Kecamatan Kemenuhan. Tadi malam perjalanan dari Pekanbaru kira-kira sekitar jam 10, sampai sini jam 1:20 karena entah lewat apa ya. Mau dikatakan tol tapi tidak harus jalannya, tapi cepat juga sampai di sini. Yang ingin saya sampaikan dalam taklim akbar malam ini adalah pentingnya pendidikan pondok pesantren zaman seperti sekarang, karena terjadinya carut marut, terjadinya banyak fitnah, kemudian juga munculnya berbagai macam persoalan di negeri kita. Ini karena saudara-saudara kita, terutama yang duduk di kursi kekuasaan, itu jauh dari nilai-nilai. Karena yang penting 5, anak-anak pondok inilah di pondok sampai pandai sekali, kemudian terjun di mana-mana. Agar yang mengendalikan negara ini orang-orang soleh. Ini karena yang mengendalikan sebagian ini kurang soleh atau tidak soleh sama sekali, negeri kita ribut terus. Sudah merdeka tapi ribut. Ini di negeri kita. Karena memang perlu mencetak generasi yang soleh dan soleh. Dan ini satu-satunya memang pondok pesantren. Apalagi kita hidup di masa yang disebut akhir zaman.
Akhir zaman seperti sekarang ini banyak fitnah saudara. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir." Bagaimana sikap kalian? Apa yang akan kalian lakukan apabila kalian telah berpakaian fitnah? Di akhir zaman ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, umat Islam akan berpakaian fitnah. Kok dikatakan berpakaian fitnah? Ini kata kiasan, kata majas, kata sindiran. Maksudnya bagaimana? Manusia itu dalam kehidupan sehari-hari pasti butuh pakaian. Saudara ke tabligh akbar pakai baju, ke masjid pakai baju, ke kebun sawit, kebun karet, sini kebunnya apa saja, sawit sama karet, pakai baju, ke pasar kemana-mana pakai baju. Artinya apa? Baju ini merupakan satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Gak ada orang yang gak pakai baju. Nah, di akhir zaman ada perkara-perkara, benda-benda yang sebenarnya menjadi fitnah. Fitnah itu artinya apa? Ujian. Fitnah itu bisa berarti ujian, bisa berarti godaan, bisa berarti tantangan. Artinya hal-hal yang akibatnya tidak baik, dampaknya negatif. Di akhir zaman ini banyak perkara-perkara, benda-benda yang sebenarnya menjadi menjadi fitnah, godaan, gangguan, merusak. Tetapi perkara-perkara itu kita butuhkan seperti halnya kita membutuhkan baju. Seperti halnya kita butuh pakaian. Contohnya apa? Contohnya televisi. Kira-kira di kemenuhan televisi ada apa enggak? Ada ya. Di rumah-rumah ibu-ibu ada TV-nya apa enggak? Ada. Ada di TV. Kira-kira TV ini fitnah apa bukan fitnah? Godaan apa bukan godaan? Godaan. Tapi kita butuhkan saudara. Kita ini butuh. Mengapa? Orang sekarang kalau di rumahnya nggak ada TV-nya, khawatir anaknya betah di rumah tetangga, di rumah saudara yang ada TV-nya. Kadang-kadang TV-nya bukan cuma satu. Di ruang tamu ada TV, di kamar bapaknya ada TV, di kamar anaknya ada TV terus. Dan ini fitnah. Mengapa fitnah? Karena kebanyakan orang menonton TV, kebanyakan yang ditonton itu memang yang fitnah-fitnah. Saudara di rumah-rumah, kalau TV dinyalakan, kira-kira yang dinyalakan itu acara tabligh akbar apa film sinetron? Kira-kira kan sinetron. Kalau sudah film saudara, yang namanya film itu fitnah. Apapun kalau sudah menjadi film itu fitnah. Mengapa fitnah? Coba ya, misalnya ada judul film tentang pesantren atau pondok, nanti ada bumbu-bumbunya yang menjadi fitnah. Apa? Misalnya ustaz lirik-lirikan dengan ustazah, itu di TV. Padahal di pondok nggak boleh gitu. Tapi pondok versi televisi ada gitu. Di televisi ini diajarkan bagaimana
cara ngakali orang tua. Bagaimana seorang anak laki-laki merayu lawan jenis dan lain sebagainya, jadi fitnah. Ini TV. Kemudian fitnah lain selain TV apa? Android HP. HP ini kira-kira fitnah apa bukan? Saudara buka HP, kalau yang muda-muda ini rata-rata punya HP. Entah bapak yang tua-tua yang sudah aki-aki ini punya apa enggak kira-kira? Kadang-kadang punya. Saudara ini punya HP, HP-nya dibuka kira-kira karena ada keperluan atau main-main yang banyak. Yang banyak main-main, gak ada yang telepon, gak ada yang kirim WA, dibuka terus HP-nya. Sangat penting, kayak penting sekali. Ini fitnah, HP ini fitnah. Kemudian berbagai fitnah yang namanya televisi, namanya HP, fatutakhulu sunnatan. Di akhir zaman ini dianggap sebagai sunnah. Apa maksudnya dianggap sunnah? Menjadi ganti amalan-amalan sunnah-sunnah yang dulu-dulu. Dulu sebelum TV ini masuk rumah-rumah, di kampung-kampung, di daerah-daerah yang ada TV-nya, dulu cuma orang yang paling kaya, yang biasa-biasa gak ada TV-nya. Anak-anak itu di kampung-kampung malam-malam kalau di Jawa tidur di masjid, di surau bersama kiai. Ngaji. Setelah sholat subuh ngaji lagi, baru pulang untuk sekolah umum. Itu dulu. Tapi setelah TV ini marak, saudara, sejak era 90-an, channel TV bukan cuma TVRI, sudah 6 channel waktu itu. Dan acara TV siang malam selalu ada. Akhirnya apa? Anak-anak yang ngaji Al-Quran di musola dilanggar sudah tidak bermalam lagi. Bermalam di rumahnya nonton TV. Itu pengaruh pada pendidikan. Belum lagi pengaruh pada orang-orang rumahan. Dulu ketika rumah-rumah jarang ada TV, orang-orang dulu habis sholat maghrib, ibunya baca Yasin, bapaknya pegang tasbih. Sekarang ini kalau kita lewat depan-depan rumah malam-malam habis maghrib, begitu selesai sholat maghrib, ibunya pegang remote di depan TV, bapaknya mainan HP. Artinya mengganti yang sunnah-sunnah dulu. HP juga gitu, saudara. Jangankan orang biasa ya, ustadz-ustadz yang ustadz dulu kemana-mana di sampingnya biasanya bawa apa? Bawa tasbih. Kalau naik bis, naik taksi, begitu duduk tasbihnya dibuka dirikan. Itu ustadz dulu. Kalau ustadz sekarang kemana-mana HP-nya di sampingnya ada apa? Ada HP. Duduk di kendaraan buka HP. Ke masjid buka HP. Padahal ke masjid HP terus. Bukan cuma di sini. Saya ya yang mudah-mudahan bukan orang sini. Pernah di depan Ka'bah di Masjid Nabawi, pas sholat tiba-tiba ada nada dering berbunyi. Apa nada deringnya? Nada deringnya saudara lagu dangdut. Kira-kira kalau lagu dangdut itu orang Arab apa orang Indonesia? Orang mana? Indonesia. Kira-kira Indonesianya Jawa apa Riau? Jawa. Saya mikir ini pasti saudara saya ini. Kok ke depan Ka'bah bawa HP, dinyalain lagi HP. Mau ngapain? Mestinya ke depan Ka'bah ya bawa dalail, bawa sholawat, bawa Quran, bawa tasbih. Ngaji di situ, bukan mainan HP. Ini benar-benar mengganti sunnah saudara. Ini artinya apa? Ini peringatan pada kita. Jangan dibiasakan begitu itu tidak bagus. Karena ini
merusak terhadap tatanan kehidupan beragama. Nah, akibat dari adanya TV, adanya HP, Android, kemudian adanya apa lagi? Wifi ya, internet. Yarbu fiha as-saghir. Dalam hal itu dikatakan anak kecil cepat sekali pertumbuhannya menjadi dewasa. Setelah adanya TV, adanya HP, anak sekarang cepat dewasa, cepat memasuki masa-masa puber. Beda dengan anak-anak dulu. Kalau anak-anak sebelum era 90-an sampai besar-besar itu masih pemalu. Pemalu sekali anak dulu kan. Tapi setelah era 90-an, apalagi setelah era 2000-an, 2010, internet, Android, segala macam ada. Ini merusak terhadap pergaulan. Artinya apa? Tantangan anak-anak sekarang ini berat sekali. Lebih berat daripada tantangan yang dihadapi anak muda dulu yang sekarang sudah tua-tua. Mengapa? Dulu gak ada HP, gak ada TV. Sekarang ada HP, ada TV. Kalau gak punya data, minta sama kawannya. Gak punya data, datang ke warung kopi. Karena kalau di Jawa ada warung kopi menyiapkan wifi. Beli kopinya 2.000, gak pulang setengah hari di situ main internetan. Ada dirinya. Gitu-gitu, ada juga ya. Nah, yang sekarang ini saudara, ini fitnah, benar-benar fitnah. Nah, ini satu-satunya cara menyelamatkan generasi kita agar tidak terpengaruh dengan fitnah ini. Caranya bagaimana? Anak-anak dimasukkan pondok besar. Ini caranya sekarang. Kalau nggak pondok nggak bisa. Kalau nggak punya HP, minta sama bapaknya HP. Mengapa? Bapaknya pegang HP juga. Saya ini kalau ada di rumah jarang pegang HP. Saya tahu. Nanti dapat beberapa jam baru bukan lagi kalau anak saya lagi lengah. Karena setiap ketahuan buka HP, langsung menghampiri mau pinjam. Pinjam ya, yuk pegang HP ini pinjam. Saatnya habis baterainya. Ini sekarang memang tantangannya luar biasa saudara. Kalau nggak pondok bahaya. Ini tantangan ya yang disebarkan di HP yang namanya narkoba, pergaulan bebas, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang anti tarekat, yang pokoknya yang nakal-nakal lengkap di HP. Karenanya pondok pesantren ini memang solusi. Pondok pesantren Darul Furqan ini harus kita dukung. Anak-anak kita yang belum pondok masukkan ke pondok. Karena pondok ini keren. Kalau ada tetangga, saudara, anaknya belum pondok, diajak untuk pondok. Mengapa? Di pondok ini gak ada TV, di pondok gak pegang HP. Insya Allah anak kita aman. Amin Allahumma. Ini pengaruhnya HP pada anak-anak. Dan pengaruh HP pada anak-anak dan TV sekarang ini apalagi? Anak-anak sekarang ini rata-rata bodoh. Gak secerdas anak-anak dulu karena pengaruh permainan. Kalau anak-anak dulu ini apa? Kelemahan kiai-kiai, ustaz-ustaz yang ada santrinya. Kenapa ya santri sekarang ini gak pandai-pandai, gak cerdas-cerdas kayak santri dulu. Sekarang ada HP, ada TV, pikiran sibuk dengan itu. Kalau di pondok ini lumayan, ini pengaruh. Kemudian selain berpengaruh pada anak-anak, HP ini wayang profihal kabir. Orang yang dewasa menjadi tua, menjadi pikun, cepat sakit-sakitan, cepat mati. Gara-gara fitnah yang namanya TV dan HP. Betul apa enggak sekarang? Betul.
Kalau orang dulu sampai tua-tua fisiknya masih sehat-sehat. Sekarang ini 35 ada yang kena asam urat. Ada yang sudah mulai gula. Nanti 40 mulai stroke ringan. Ya ringan aja dulu. Mulai kena vertigo, macam-macam. Cepat tua, cepat sakit orang sekarang. Mengapa? Gara-gara HP. Kok bisa gara-gara HP? Gara-gara HP tuntutan materi ini semakin tinggi. Gara-gara TV dan HP, anak-anak yang hari nonton TV dan nonton HP. Di TV dan HP itu yang namanya iklan saudara gak pernah selesai. Setiap ada barang diiklankan, anaknya minta beli. Anaknya dibelikan, mamanya, istrinya minta juga. Akhirnya suaminya cepat tua. Betul? Belum lagi pengaruh terhadap suami istri. Gara-gara adanya HP, menurut catatan pengadilan agama di mana-mana di Indonesia, angka perceraian rumah tangga meningkat. Betul? Saya ini kira-kira tahun 2020 ya, 2019 saya mengisi acara di Duri. Mana Duri? Dekat sini ya? Hah? Perbatasan. Tadi malam lewat sana di Duri. Saya bermalam di mes macam hotel. Mungkin karena saya keluar masuk hotel itu pakai sorban, pakai gamis. Petugas cleaning service, yang petugas kebersihan itu sering bersih-bersih kamar saya. Bersih sekali. Setiap saya datang dibersihkan, Mbak. Saya curiga ini kayaknya ingin kenal saya. Akhirnya karena sering ke kamar, saya sapa. Apa kabar Bapak E? Apa kabar Pak? Loh, Pak Yai. Pak Yai nyapa saya. Setelah saya sapa, ngomong-ngomong, akhirnya dia duduk. Gimana Pak Yai? Saya boleh curhat apa enggak? Mau curhat apa? Gimana caranya Pak Yai mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Pak Yai, saya ini kehilangan istri. Istrinya saya tanya dia ditinggal di mana istrinya? Apa ditinggal di terminal? Apa di pasar? Loh, di rumah Pak Yai. Bertengkar sama istrinya? Gak ada, gak pernah bertengkar. Ada anaknya 3 Pak Yai, kecil-kecil. Pegang HP, iya pegang HP. Nah gimana kehilangannya? Tahu-tahu meninggalkan rumah kirim pesan, jangan cari aku lagi, aku pergi jauh ke sana. Kira-kira itu akibat HP apa bukan? Akibat HP. Nah, kalau dalam hadis tadi kan dikatakan akibat fitnah-fitnah itu orang dewasa cepat tua. Kalau seorang suami anaknya kecil-kecil, tiba-tiba istrinya menghilang, kira-kira suaminya susah apa enggak? Kalau orang susah cepat tua apa enggak? Cepat tua. Ini orang dulu, enggak, bukan orang sini, tapi tetangga dengan saya. Ini istri. Ya kadang-kadang sebaliknya suaminya yang nakal. Ada suaminya nakal gara-gara HP. Kok nakal? Awal-awal punya HP, kalau ada telepon, ada kiriman WA, dibuka di depan istri. Ide, lama-lama setelah pergaulannya semakin luas, kalau ada telepon tertentu dia nggak buka. HP-nya sudah mulai dikasih password. Istrinya nggak bisa buka.
Kalau ada istrinya, ada telepon masuk, dia lari-lari keluar, pura-pura keluar lalu angkat telepon. Kira-kira kalau suami menerima telepon menjauh dari istrinya, itu yang telepon apa ustaz, apa guru itu? Akhirnya apa? Istrinya cemburu, sakit hati, suami saya kok gitu. Jangan-jangan suami saya ini ada main. Jangan-jangan suami saya ini punya win. Apa win itu? Wanita idaman lain. Istrinya sakit hati, akhirnya sakit-sakitan. Cepat tuh. Artinya apa saudara? Fitnah. Fitnah. Yang disebut fitnatul jawal, fitnahnya HP. Artinya apa? Ini memang bahaya zaman sekarang. Satu-satunya cara ya mendok itu. Anak kita agar tidak termakan fitnah seperti itu. Ini fitnah luar biasa masa sekarang. Kemudian di dalam hadis itu dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun. Dan apabila fitnah itu ditinggalkan, orang-orang di akhir zaman gak ikut-ikutan pada fitnah, maka orang-orang bilang dia ketinggalan zaman, dianggap jadul. Orang ini kalau gak punya HP dianggap ketinggalan zaman, HP-nya jelek dianggap ketinggalan zaman. Betul saudara, ini pengaruh fitnah zaman sekarang. Tadi disebutkan oleh MC, saya ini mondoknya lama. Ya gak lama sih, saya mondok cuma 20 tahun. Karena ulama-ulama dulu ada yang 30 tahun, 35, ada yang 40 tahun. Saya ini cuma 20 tahun. Gak lama. Tahun 2004 saya pulang dari pondok. Orang tua menginginkan saya berkeluarga. Waktu itu belum punya calon. Jumpa dengan kawan masih saudara. Tanya dia, kamu gak punya HP? Saya bilang, ya buat apa punya HP? Saya tidak merasa perlu menelpon orang. Dan saya pikir orang lain juga gak ada yang penting menelpon saya. Kata kawan ini, sekarang ini zamannya, kalau gak punya HP ketinggalan zaman. Oh gitu, iya. Saya gak punya uang membeli HP. Ini baru pulang dari pondok ini, gak jelas mau kerja apa, mau gimana, gak jelas. Gak jelas. Kata kawan ini, kamu ini sering diperlukan kiai-kiai. Kiai-kiai kalau perlu sering nyuruh-nyuruh kamu, panggil kamu. Coba kamu minta HP atau minta uang, kamu dikasih. Gaklah, malu. Akhirnya karena setelah itu saya sering diminta ceramah. Orang-orang yang dengar saya pulang, akhirnya saya diminta tausiah ceramah. Kadang-kadang ceramah itu karena masih baru, kadang dikasih uang, kadang nggak dikasih. Waktu itu karena masih baru, kan latihan. Dan memang pokoknya ceramah aja waktu itu, yang penting isi waktu. Lama-lama ceramah berkali-kali, isinya dompet ditabungkan. Berapa uang saya? Setelah buka tanya sama anak-anak tempat saya mengajar di Jember. Iya. Kalau beli HP harganya berapa? Pak Ustaz, HP itu tergantung budgetnya. Karena yang mahal ada, yang murah juga ada. Ya Pak Ustaz, ini uangnya berapa? Waktu saya hitung loh, uang saya ini lumayan 450.000. Wah, itu HP sudah bagus Ustaz, sudah bisa nelfon ke Amerika. Akhirnya beli HP seharga 400 saudara. Dan betul memang
Setelah punya HP harga 400, ada tetangga mau nelpon anaknya di Malaysia, bisa pakai HP saya. Loh, sudah bisa nelpon ke luar negeri. Padahal HP murah-murah. Takut ketinggalan Setelah punya HP bagaimana? Bingung juga saudara. Mengapa bingung? Ini yang mau ditelepon siapa? Oh, keluarga saya di rumah nggak ada yang pegang HP. Mau telepon siapa? Bingung juga. Itu awal punya HP. Akhirnya kebiasaan berubah. Awal punya HP. Kalau berjumpa dengan orang, biasanya dulu yang ditanya gimana kabarnya. Sekarang yang ditanya berapa nomor HP kamu. Nomor HP sekarang. Lama-lama menjelang bulan puasa, berbulan-bulan sibuk dengan HP. Sebentar lagi Ramadan. Ini HP nanti gak jadi ibadah. Akhirnya saya jual. Menjelang puasa. Gak bilang-bilang langsung dijual. Pertengahan Ramadan kawan-kawan datang ke rumah. Apa? Kok gak bisa dihubungi? Sudah saya jual HP-nya. Akhirnya beli lagi saya. Sama kawan-kawan suruh beli lagi. Tahun 2009 jumpa kawan satu pondok tanya pada saya, 2009 saya sudah ceramah di luar provinsi, cuma belum ke Sumatera waktu itu, sudah ke Jawa Tengah, ke Bali, Jawa Tengah, Jogja dan Bali. Kawan ini tanya, Ustaz, apa merek HP-nya? Loh, HP saya ini bagus, ini terbaru, tipe terbaru, ganti Ustaz. Ganti apa? Sekarang ini eranya BlackBerry. Loh, BlackBerry itu apa? Ya Allah, Pak Ustadz ini ketinggalan zaman. Saya ini bukan ketinggalan, memang gak ikut rombongan. Jadi gak tahu nih mah. Apa BlackBerry? Pak Ustadz, kalau punya BlackBerry bisa kirim gambar, kirim suara, bahkan kalau mau Pak Ustadz bisa main Facebook. Nah, apa Facebook itu? Itu jaringan global, dakwahnya bisa kemana-mana. Kalau Ustaz mau, kalau ada Facebook bisa untuk cari istri lagi. Waktu itu, padahal saya sudah ceramah di luar provinsi. Di Jawa itu kalau Ustaz menceramah cari istri itu gampang. Ya tinggal bisik-bisik lah sama orang yang bisa dibisiki, dicarikan sungguh. Ini HP. Lama-lama tahun 2014 ada seminar internasional di Surabaya. Para ulama dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri kerjasama dengan Malaysia. Saya waktu itu sebagai panitia juga sebagai narasumber. HP masih jelek. Pas istirahat, kiai-kiai menginisiasi Pak Kiai, kok HP-nya jadul? Apa jadul itu? HP zaman dulu. Loh, ada yang baru. Loh, Pak Kiai ini kelasnya bukan ini. Pak Kiai ini minimal HP-nya levelnya Samsung Note 3. Loh, kayak apa itu? Nanti kita antar bareng-bareng ke mall. Saya juga ke mall sama Kiai-Kiai di Surabaya. Suruh beli HP. Takut ketinggalan. Artinya apa? Ini memang tuntutan zaman, saudara. Sekarang ini banyak masyarakat membeli barang-barang mewah itu bukan karena kebutuhan hidup, tetapi karena gaya hidup. Dan itu gak bagus. Mengapa gak bagus? Merusak seperti itu. Merusaknya di mana? Akhirnya yang ada di pikiran cuma urusan dunia, pikirannya lupa urusan akhir. Kalau orang ini sudah lupa urusan akhirat, pikirannya dunia terus, ini yang disebut lupa darah. Bukan lupa lautan saudara, tapi lupa darah. Kalau sudah lupa darah, kadang lupa dengan tugas dan fungsinya.
Di negeri kita ini aneh, Pak polisi yang mestinya menjaga rakyat tembak menembak sesama polisi. Ada apa enggak? Ada, cuma alhamdulillah bukan di sini. Ya mudah-mudahan Pak polisi tetap jaga rakyatnya lah, jangan berantem sesama polisi. Kita mikir, ya gimana bapak-bapak ini kok berantem sama polisinya? Yang melindungi kita siapa? Jangan-jangan nanti kita ditembak juga. Ini akibat orang-orang lupa darah, dan gak boleh lupa darah dulu. Orang itu harus selalu ingat urusan akhir. Kalau dunia ingat dikit-dikit aja, tapi kalau akhirat yang banyak. Kenapa? Karena itu memang tujuan. Tadi kan dikatakan, siapa yang bilang tadi? Orang ini kalau sudah mati baru ingat apa tujuan kita hidup di dunia. Makanya sabda Rasulullah SAW, pentingnya orang selalu memikirkan akhirat. Dan ini ada hubungannya juga dengan pondok. Maka natil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai pikirannya, yang dipikirkan itu akhirat terus, maka Allah jadikan rasa kaya di hatinya. Artinya apa? Hatinya tidak akan dihinggapi rasa galau, tidak dihinggapi risau, gelisah karena urusan dunia. Mengapa? Karena pikirannya fokus memikirkan akhir. Ini kalau orang pikirannya akhirat. Waktunya anaknya belajar karena pikirannya akhirat. Ini kemana ini? Sekolah umum apa ke pondok? Akhirat. Akhirnya masuk pondok karena pikirannya akhir. Jadi apapun harus akhirat pikirannya. Jadi apapun, buka warung, buka toko. Orang buka toko ini bisa untuk akhirat, bisa untuk dunia. Gimana kalau untuk akhirat? Kamu kenapa buka toko? Pertama, saya buka toko niatnya untuk memudahkan hajat umat Islam atau orang-orang sekitar sini. Kalau perlu apa-apa, gak perlu jauh-jauh beli barang, cukup ke toko saya. Ini kan namanya niatnya memudahkan orang lah. Yang kedua, kalau ada labanya sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya bagaimana? Walaupun buka toko, karena niatnya sebagai bekal beribadah, ada nilai ibadah. Yang ketiga, kalau ada lebihnya untuk sedekah kepada mu'afak fakir miskin, tambah ibadah lagi misalnya. Ini orang buka toko. Jadi pejabat begitu juga, ngelamar jadi polisi, akhirnya jadi sungguh, ngelamar jadi guru, ASN, pegawai negeri. Tujuannya apa? Saya ini begini tujuannya agar fisik saya berguna bagi kepentingan bangsa atau bagi kepentingan umat Islam. Kalau saya menjadi ini, saya jalankan amanat sungguh-sungguh. Niatnya memang akhirat ini untuk kepentingan orang lain. Karena nggak bisa, walaupun misalnya ya orang jadi polisi, jadi pegawai negeri, dapat gaji. Kalau nggak ada orang-orang seperti itu, ya repot juga kita hidup di dunia. Yang menjaga keamanan kita ini harus ada. Saya kemana-mana sering dibantu polisi. Enak juga dibantu, kita agak repot-repot. Orang jadi pegawai negeri bisa untuk akhirat, tapi bagaimana niatnya memang untuk menjaga keamanan. Karena kalau umat Islam ini aman, ibadah menjadi tentram, bisa khusyuk ibadah. Kalau negara itu aman, kalau negara nggak aman, takut mau kemana-mana. Jadi ada nilai akhirat, jadi apapun. Nah orang ini kalau pikirannya akhirat terus, anugerah pertama dari Allah, Allah berikan rasa kaya hati.
Artinya tidak ada galau, tidak ada gelisah, tidak ada risau. Mengapa yang dipikirin akhirat terus? Karenanya kita perlu introspeksi. Kalau sewaktu waktu di pikiran kita ada perasaan galau, ada risau, ada gelisah, susah tentang rezeki yang akan datang, jangan-jangan kita ini kurang memikirkan akhirat. Ini balasan yang pertama. Yang kedua, orang yang pikirannya akhirat, anugerah yang kedua dari Allah, wajah ma'alahu hamlahu. Allah himpun baginya orang-orangnya. Artinya apa? Orang ini gampang rukun dengan orang lain. Ini kalau orang yang ikhlas-ikhlas, para ulama kita, guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, yang ikhlas-ikhlas, pikirannya akhirat terus, semua orang dekat dengan dia. Kadang-kadang di mana-mana Pak polisi itu kadang ada yang tulus, gak nakal, itu dekat dengan orang, walaupun Pak polisi. Apapun itu dekat, itu balasan dari Allah. Orang ini kalau pikirannya akhirat terus, didekatkan dengan orang. Karena kiai-kiai, para ulama yang soleh-soleh, itu siapa saja, mulai dari yang baik-baik, yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, datang semua pada beliau. Diterima. Mengapa? Beliau gak ada pikiran apa-apa, gak ada kepentingan. Orangnya ikhlas, gampang rukun dengan orang. Yang ketiga, balasan yang ketiga dari Allah, anugerah yang ketiga, wa atat dunya wa hiya radhimatun. Dunia datang pada orang tersebut dalam keadaan hina. Artinya apa? Orang yang ikhlas, pikiran yang akhirat terus, rizkinya datang dari jalan yang tak disangka-sangka. Rizkinya datang tanpa melelahkan pikiran, tanpa menyusahkan pikiran. Ini orang yang pikirannya akhirat terus. Dan ini banyak contohnya, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang akhirat. Ada orang yang pikirannya dunia terus. Wa man kana fid dunya hammahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai pikirannya, yang dipikirkan itu urusan dunia, menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, gak ada lagi kecuali dunia. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan rasa fakir hingga di antara kedua matanya. Artinya apa? Orang ini selalu dilanda ketakutan, selalu dihinggapi perasaan risau, dihinggapi kegalauan, dihinggapi kesusahan tentang rezeki yang akan datang. Mengapa? Pikirannya, karena pikirannya dunia dan kita sering perhatikan, ada orang penghasilannya biasa-biasa, tapi hidupnya tenang. Ada orang lebih kaya dari dia, tapi lebih susah hidup. Pikirannya lebih susah. Mengapa? Oh, berarti yang pertama orangnya ikhlas, banyak mikir akhirat. Yang kedua, walaupun kaya, pikirannya uang terus, selalu dilanda ketakutan. Karenanya orang bekerja apapun, kalau pikirannya dunia, kerja ini pikirannya dunia, melamar ini untuk dunia. Ini sebentar lagi 2024 banyak orang melamar. Melamar apa? Terserah lah. DPR. Kalau DPR ini tujuannya menumpuk kekayaan, dihinggapi rasa takut terus. Takut gak jadi. Nanti setelah jadi, takut gak jadi lagi. Ya enggak akan selesai. Kalau jadi takut di-PA, takut dipecat, macam-macam. Kemudian wafarraqalahu syamlahu. Akibat yang kedua, orang yang pikirannya dunia terus, Allah cerai-beraikan dengan orang-orangnya. Gampang berantem dengan kawannya, gampang bermusuhan. Kalau orang buka toko karena pikirannya dunia terus, ada tetangga sebelah buka toko juga, kira-kira marah apa enggak? Marah. Karena pikirannya dunia.
coba dia pikirannya akhirat, bes gak apa-apa bagi-bagi, rizki gak akan pindah, sampai dia pikirannya akhirat. Begitu bapaknya meninggal, bapaknya kaya, anak-anaknya berantem. Mengapa berantem? Karena rebutan dunia. Bikin bermusuhan saudara dunia ini. Yang ketiga, akibat dunia. Orang yang pikirannya dunia terus, akibat yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia yang datang pada dia hanya yang ditakdirkan oleh Allah. Yang tak ditakdirkan gak akan maunya ingin kaya secara cepat, akhirnya segala cara dilakukan, belum tercapai mati dia. Ini ada cerita, tapi bukan cerita sekarang, yang sekarang nggak perlu diceritakan karena ceritanya tahu semua dan ceritanya berubah-ubah tiap hari. Yang sekarang ini cerita yang dulu tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Suatu ketika ada seorang anak muda mendatangi Nabi Isa. Ditanya oleh beliau, kamu perlu apa? Saya ingin mengabdi pada baginda, ingin menjadi pelayan, menjadi khadim. Apa kalau kata orang dia? Khadim, pelayan yang ulama apa namanya? Pelayan. Kata, kalau begitu kamu ikut saya. Akhirnya anak muda ini berjalan. Dulu itu kemana-mana andalannya jalan kaki, berjalan sama Nabi Isa. Setelah waktu agak siang, waktunya sarapan pagi, Nabi Isa ngajak berhenti dulu, kita duduk. Begitu duduk, Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti. Kita sarapan dulu. Yang 1 potong buat kamu, 1 potong buat saya. Satunya kita sisakan. Akhirnya makan roti berdua. Selesai makan roti, sisa 1 potong. Nabi Isa bersabda, tunggu ya di sini. Saya mau ke sungai mau minum. Nabi Isa ke sungai. Setelah minum, Nabi Isa kembali lagi ke sini. Ternyata roti yang sisa 1 potong sudah habis. Nabi Isa tanya sama anak laki-laki itu, mana roti yang sisa 1 potong? Saya nggak tahu Nabi Allah. Nggak tahu ya? Ya dah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Bilangnya nggak tahu. Padahal yang jaga dia di depan. Ayo berangkat lagi. Akhirnya berangkat lagi. Setelah perjalanan agak jauh, waktu siang lagi, waktunya makan siang, berhenti lagi. Berhenti dulu. Begitu berhenti, tiba-tiba 3 ekor rusa, induk rusa bersama 2 anak rusa lewat. Salah satu anaknya ditangkap oleh Nabi Isa. Setelah ditangkap, disembelih. Setelah disembelih, dibakar. Setelah dibakar, dimakan. Maka seekor rusa. Setelah rusanya habis, tinggal tulang-tulangnya. Tulang-tulang itu oleh Nabi Isa dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, Nabi Isa berkata, kun hayyan, kamu hidup lagi. Tiba-tiba tulang-tulang ini merapikan dirinya, lalu daging-dagingnya datang semua sampai berdiri lagi, hidup lagi. Dah, kamu balik lagi ke hidup. Setelah anak rusa kembali lagi, Nabi Isa bertanya sama anak muda, kamu kan sudah tahu mukjizat saya menghidupkan tulang-tulang rusa hidup lagi. Benar Nabi yang maha. Nah, saya mau tanya, dengan kebenaran mukjizat saya barusan, siapa yang makan roti sisa 1 tadi pagi? Kata laki-laki itu, saya nggak tahu Nabi Allah. Ya dah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Akhirnya berangkat lagi. Setelah perjalanan agak jauh, ternyata harus nyebrang sungai. Tadi malam waktu kesini nyebrang sungai. Sungai apa? Panjang ya sungai. Hah?
Sungai kan. Nah, mau nyebrang sungai gak ada perahu, sungainya dalam. Akhirnya apa? Kata Nabi Isa, kamu pegang tangan saya, nanti kita jalan di atas air. Karena memegang tangan Nabi Isa, maka Nabi Isa bersama anak ini berjalan di atas air. Setelah sampai di seberang, Nabi Isa tanya sama anak itu, nah, kira-kira kalau kamu jalan sendiri tenggelam apa enggak? Tenggelam Nabi Allah. Nah, karena kamu pegang tangan saya, kamu kan bisa jalan di atas air. Iya betul. Itu mukjizat dari Allah. Betul Nabi Allah. Nah, dengan kebenaran mukjizat saya barusan, saya bertanya, siapa yang makan roti sisa satu tadi pagi? Kata anak laki-laki itu, saya tak tahu Nabi Allah. Bilangnya gak tahu. Akhirnya berangkat lagi. Setelah berjalan sampai di hutan. Sampai di hutan banyak pasir dan kerikil. Banyak pasir dan kerikil, anak muda itu suruh duduk, kamu duduk aja. Lalu Nabi Isa mengumpulkan pasir-pasir dan kerikil jadi satu. Setelah dikumpulkan jadi satu, Nabi Isa berkata, kun zahaban, kamu jadi emas. Seketika pasir-pasir dan kerikil itu jadi emas. Langsung anak muda ini senang. Ini pasti dapat bagian. Oh, dari tadi makan dapat bagian terus, masa ini gak dapat. Nah, setelah pasir dan kerikil jadi emas, oleh Nabi Isa dibagi menjadi 3 tumpuk. Tumpuk jadi 3. Setelah dibagi menjadi 3 tumpuk, anak muda itu tanya, Nabi Allah, itu kok jadi 3, mau diapain itu? Kata Nabi Isa, yang 1 tumpuk itu buat kamu. Terus yang 1 tumpuk buat saya. Yang satunya lagi buat yang makan roti sisa 1 tadi pagi. Kata anak muda itu, saya yang Nabi Allah yang akan tadi. Ya kan? Kalau begitu, yang 1 tumpuk itu buat kamu juga, yang ini bagian saya buat kamu juga. Tapi mulai sekarang kamu gak boleh ikut saya. Orang ini turun derajat saudara. Akhirnya pelayan seorang nabi sekarang menjadi pelayan dunia yang tidak ada harganya. Ditinggal oleh Nabi Isa pergi sendiri. Anak laki-laki ini sibuk mengumpulkan umatnya yang bertumpuk-tumpuk. Ketika dia sedang sibuk mengumpulkan emasnya ini, datanglah 2 perampok. Perampoknya bawa pedang. Kamu pilih mati atau hidup. Kalau diserahkan, hidup. Kalau tidak mau, dipedang. Pilih. Akhirnya kata anak laki-laki ini, karena dia sendirian ngajak damai, gini aja lah kita damai. Ini kan emasnya banyak, gimana kalau kita jadi 3? Kita bagi jadi 3. Kita agak perlu bertengkar. Ya lah kalau begitu. Akhirnya dibagi 3. Setelah dibagi 3 lagi, waktu sudah agak sore, 3 orang ini pada lapar. Gimana kita ini lapar semua, waktunya makan malam, makan sore. Akhirnya mereka rembukan, gini aja, yang 1 orang pergi ke kampung membeli makanan, yang 2 orang bertahan di sini menjaga emas ini. Oh yang baik kalau begitu. Akhirnya 1 orang pergi ke kampung beli makanan, yang 2 orang kawannya jaga di sini. Di perjalanan, yang 1 orang ini mikir, gimana ini caranya agar emas itu buat saya aja. Kalau yang 2 orang itu biar gak dapat, gimana caranya? Mikir dia. Lama-lama timbul pikiran, oh ada caranya. Nanti makanan dia 2 bungkus, saya kasih racun aja. Mampus dia. Akhirnya dia beli makanan 3 bungkus. Satunya dia makan, yang 2 bungkus dibuang pulang dan dibelikan racun, kasih racun di dalam. Kawannya yang 2 orang di hutan bincang-bincang. Kawan,
Apa? Gimana caranya agar emas ini kita bagi dua aja? Terus, ya kawan yang beli makanan dia gak dapat. Gimana caranya enaknya? Gini aja lah. Nanti dia datang kita pegang, mampus dia. Dan langsung ini kita bagi dua. Ya kan? Oke. Begitu kawannya yang beli makanan datang, begitu menyerahkan makanan langsung dipedang. Dipedang nanti dia. Setelah kawannya mati, dua orang ini makan makanannya karena ada racunnya emas juga. Akhirnya sama-sama ganda. Besoknya Nabi Isa lewat di situ. Lewat di situ sama murid-muridnya, sama sahabatnya, Hawariyin. Lewat di situ terkejut mereka. Nabi Allah, kenapa ini? Ada tumpukan emas di sekitarnya, ada 3 mayat tergeletak. Kenapa seperti ini? Karena Nabi Isa itulah dunia. Itu dunia. Mereka mati karena rebutan. Semuanya sama-sama ingin menguasai. Kalau sama-sama ingin menguasai, tembak-tembakan saudara, mati semua. Cuma yang sekarang baru 1 yang mati. Yang lain belum mati. Dan tahu kapan mau menyusul. Nah, ini artinya apa yang ini memang? Orang itu kalau pikirannya dunia terus, kadang belum dapat mati duluan. Sudah gak dapat mati lagi, matinya mengenaskan. Na'udzubillah nih. Kalau orang ini pikirannya akhirat, rizkinya dunia datang dalam keadaan terhina. Saya ini sering saudara jumpa sebagian kiai ulama-ulama yang soleh. Cerita pada saya, itu pejabat itu kesini. Ngapain kiai? Mau ngasih uang sekian kiai gimana? Saya gak mau. Hina sekali dunia ini, tolak-tolak. Karena kita ini ya di sini, di orang Riau, orang Medan, orang mana, orang Aceh, orang Padang, ini kan rata-rata ikut Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Mursyidnya orang Rokan Maulana Syekh Abdul Wahab Rokan, yang makamnya ada di Silang. Syekh Abdul Wahab itu istrinya ada berapa? 21. Istrinya banyak saudara, dan beliau kan pernah cari istri. Istri itu kan dunia. Datang istri. Enggak ada orang tua punya anak bernazar, nanti kalau dewasa dan cantik, nazar tak kasihkan sama Syekh Abdul Wahab. Diantarkan ke sana. Jadi dapat nazar istri. Mengapa? Karena ikhlas. Orang ikhlas gak mikir apa-apa ditawar-tawar. Yang kurang ikhlas ini kan ada yang menawarkan. Sudah cari, kadang ditolak-tolak. Ya beda memang, ya beda kelas. Nah ulama-ulama dulu ya, ulama-ulama dulu nolak pada dunia, gak mau. Kita ini di Indonesia ada 2 ulama yang kalangannya level internasional. Pertama Syekh Nawawi Banten, yang kedua Syekh Mahfud Termas. Sama-sama mengajar dan mengarang kitab di Masjidil Haram. Waktu ibunya Syekh Mahfud Termas ini hamil Syekh Mahfud. Kalau siang hari ibunya berpuasa, malam hari berdoa pada Allah, ingin anaknya menjadi anak soleh. Suatu ketika ibunya ini katanya bawa beras mau dicuci ke sumur. Orangnya ikhlas, pikirannya urusan akhirat terus. Begitu melimpah air, dulu kan sumur gak pakai keran kan, gak pakai sariu. Dulu sumur itu pakai timba ya, pakai timba, pakai tali, pakai tangkap. Begitu air disiramkan pada beras, berasnya berubah menjadi emas. Dunia memang datang dalam keadaan terhina. Ternyata bagaimana
ibunya Syekh Mahfud gak mau menangis pada Allah, ya Allah, saya ini berpuasa, beribadah, gak minta emas. Saya ini ingin anak saya jadi anak soleh. Tolong beras ini, emas ini kembalikan lagi jadi beras. Akhirnya jadi beras lah. Karena pikirannya anaknya anak soleh, oleh Allah digoda dengan emas gak mau, dipuji dengan emas gak mau. Akhirnya anaknya setelah belajar di Jawa melanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah karena sangat alim menjadi pengajar di Masjidil Haram. Karangannya Hasyiah At-Talmasi itu tebalnya berapa? 6 jilid, diajarkan di mana-mana, menjadi rujukan para ulama sedunia. Ini karena beliau ini pikirannya akhirat. Coba mungkin seperti kita bawa beras ke sumur tiba-tiba jadi emas, minta lagi sama Allah. Ya Allah, beras saya bukan cuma ini karena masih 2 karung, jadi bisa nggak jadi emas yang bisa? Minta lagi saudara. Mengapa? Beda kelas. Ya karena pikirannya memang dunia terus. Kalau orang-orang dulu para kekasih Allah gak mikir dunia, karena gak mikir dunia, pikirannya akhirat terus, dunia yang datang ditolak-tolak. Ditolak-tolak. Hina sekali dunia datang pada dia. Beda yang datang pada kita, agak mulia datangnya. Kadang-kadang uangnya ditiup. Kok uang ditiup? Bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran ditiup, lo kok ditiup? Masih baru katanya. Walaupun baru tapi kan dunia. Gak perlu ditiup, gak ada barokahnya. Kalau Al-Quran memang dianjurkan ditiup. Nah, ini artinya apa? Ini penting. Kita ini memang untuk merubah mindset kehidupan kita. Visi misi perlu ditata dalam kehidupan. Apa visi misinya? Bagaimana sekiranya apapun yang kita lakukan itu ada niat untuk kehidupan akhir. Jangan dunia terus yang dipikirkan. Kalau dunia terus gak selesai-selesai saudara. Orang mencari dunia itu bagaikan mengejar bayangannya sendiri. Gak pernah ke depan. Karena kita ke barat, ikut ke barat itu. Itu dunia gak bisa dikejar. Saudara dulu sebelum punya motor, ingin sekali punya motor. Coba punya motor enak ya, ke pasar kemana. Setelah punya motor bagaimana? Apa cukup? Gak cukup. Ingin punya mobil, ini yang enak punya mobil. Punya motor kurang enak. Dan mobil jelek-jelek gak apa-apa, akhirnya beli mobil agak jelek. Kira-kira setelah punya mobil jelek cukup apa? Gak cukup lagi. Dunia ini gak cukup. Kalau pikiran ini untuk dunia gak pernah cukup saudara. Karena dunia gak pernah cukup, kawannya sendiri di pistol ditembak sama dia. Karena gak cukup. Kalau orang ini pikirannya akhirat, apapun yang ada diterima dengan senang hati. Kalau sudah diterima dengan senang hati, ya tenang orangnya, hidupnya bahagia, hidupnya sejahtera. Ini pentingnya. Dan ini pendidikan yang mengajarkan seperti ini adalah pendidikan pondok besar. Namanya kita ini ya, selain pendidikan termasuk mengikuti tarekat. Ikut tarekat ini kan agar kita latihan menjadi orang baik, agar kita juga sering berkumpul dengan orang soleh, agar kita juga istiqomah berzikir kepada Allah. Mengapa? Di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati seorang mukmin akan merasakan ketenangan. Jadi hanya zikir. Kalau kita ini galau, mungkin zikirnya sangat kurang. Karenanya kita perlu ikut tarekat. Nah, saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan dalam tausiah tabligh akbar yang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.